Pada suatu malam hari, tepatnya di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah, para anggota Wali Songo mengadakan perkumpulan untuk membahas rencana Sunan Kalijaga yang akan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan menggunakan metode wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru saya dan para saudara seperjuangan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita semua dapat berkumpul untuk membahas tentang rencana saya yang akan menyebarkan agama Islam dengan metode wayang. Mengingat masyarakat Jawa yang sangat menggemari akan pertunjukan wayang, apakah panjenengan sedaya menyetujui dengan apa yang saya rencanakan? Ucap Sunan Kalijaga. Sunan Giri pun bertanya kepada Sunan Kalijaga. Maaf Raden, kenapa harus dengan pertunjukan wayang? Bukankah wayang itu haram karena bentuknya yang menyerupai dengan bentuk manusia? Bukankah kita mengetahui bahwa apa yang kita ciptakan tidak boleh menyerupai bentuk yang sama persis dengan apa yang Allah ciptakan? Tanya Sunan Giri pada Sunan Kalijaga. Kemudian Sunan Kalijaga pun menjawab pertanyaan Sunan Giri. Baik Kanjeng Sunan Giri, pantahan jenengan saya terima. Kalau memang wayang diharamkan karena bentuknya yang menyerupai bentuk manusia, kemudian saya rubah bentuk wayang tersebut tidak lagi menyerupai bentuk manusia, apakah wayang tersebut masih dianggap haram? Misalnya saya akan merubah bentuk tangan, kaki, dan hidung yang saya panjangkan. Itulah usulan saya. Apakah usulannya saya bisa diterima? Tanyanya pada Sunan Giri. Setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Wali Songo yang lain, termasuk Sunan Giri, akhirnya Sunan Kalijaga melanjutkan rencananya untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan wayang kulit. Sunan Kalijaga berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menemui penduduk dan mengajak mereka untuk menyaksikan pertunjukan wayangnya. Untuk menarik minat warga yang menyaksikan pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga menawarkan hadiah berupa uang 1 ketip yang akan dibagikan kepada siapa saja yang bersedia untuk menyaksikan pertunjukan wayangnya. Keesokan harinya, Sunan Kalijaga mulai memainkan wayangnya. Lakon Nawaruci sebagai lakon utama yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga. Suara keramaian wayang Sunan Kalijaga sampai ke area luar pendopo, sehingga membuat penasaran para warga yang melintas di area tersebut. Salah satu warga yang mendengar suara keramaian tersebut pun mengatakan, Kalau begitu, kita masuk ke dalam pendopo saja untuk membuktikan kalau itu benar-benar orang yang sedang bermain wayang. ke warga lainnya. Akhirnya, warga pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam pendopo dan ternyata ada orang yang sedang bermain wayang. Berjalannya waktu, semakin banyak warga yang datang ke pendopo untuk menyaksikan pertunjukan wayang yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga. Pada kesempatan itulah, Sunan Kalijaga memulai dakwahnya dengan mengenalkan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Sunan Kalijaga meyakinkan kepada mereka bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ajarannya, Sunan Kalijaga memberikan pesan kepada mereka agar menjadikan hidup mereka menjadi lebih baik dalam hubungan antara sesama dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunan Kalijaga berpesan, yang pertama, menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Yang kedua, sholat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, mencari ilmu walaupun sudah pandai. Yang kelima, mencari rezeki yang halal. Yang keenam, hidup sederhana. Itulah pesan penting yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga dalam dakwahnya. Sunan Kalijaga juga menawarkan diri kepada siapa saja yang ingin menonton pertunjukan wayangnya, tidak perlu membayar upah dalam bentuk apapun, tetapi cukup membaca 2 kalimat syahadat saja. Dengan cara itulah ajaran agama Islam berkembang sangat pesat di Nusantara.